Mari bersama-sama kita membuka dalam Matius pasal yang ke-16. Kita akan membaca firman Tuhan dari ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-20. Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16, kita baca firman Tuhan dari ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-20. Kita akan bacakan firman Tuhan ini secara berbalas-balasan. Saya pada ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara, pada ayatnya yang genap, dan pada ayatnya yang ke-20 kita akan bacakan secara bersama-sama. Lembaga Kitab Indonesia memberikan perikop pengakuan Petrus. Ayat yang ke-13 berkata, setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah Anak Manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, kata dirimu. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan awal tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ayat yang ke-20 bersama-sama. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Dia Mesias. Haleluya. Puji akan nama Tuhan. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan, suatu pertanyaan yang sangat penting dalam perjalanan kehidupan iman kita selaku orang Kristen di segala penjuru dan abad atau masa. Suatu pertanyaan yang tidak berkesudahan diulang dan diulang terjadi bagi setiap umat manusia di seantero jagat ini, tentang siapakah pribadi Yesus itu sendiri. Pertanyaan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika ia dan murid-muridnya berada di suatu tempat yang bernama Kaisaria Filipi, yaitu kalau di peta Kaisaria Filipi itu ada di wilayah perbatasan yang paling utara Tanah Kanaan, di suatu tempat yang cukup terpencil, yang memang memungkinkan dalam setiap perjalanan penginjilan penyampaian kebenaran firman Tuhan oleh pribadi Yesus, maka ia memiliki suatu kesempatan untuk boleh rehat sejenak atau refresh dengan murid-muridnya yang adalah orang-orang yang tentunya dia kasihi. Ia ingin mereview tentang pengalaman pribadi daripada murid-muridnya, bagaimana sesungguhnya tanggapan atau pengenalan para murid-muridnya tentang sosok pribadi yang setiap hari, setiap waktu bersama-sama dengan mereka. Ya, ini tentunya juga merupakan suatu review bagi kehidupan saya dan saudara. Selama kita mulai pertama, yang tentunya kita dilahirkan dalam suatu keluarga Kristen yang taat sekalipun, di dalam kepemilikan
Apakah kita telah benar-benar mengenal sosok pribadi daripada Tuhan Yesus itu sendiri? Dan pertanyaan ini menjadi sangat penting artinya bagi kehidupan saya dan saudara, karena ini menyangkut suatu fondasi iman kita kepada Tuhan. Kalau kita salah mengenal pribadi daripada Tuhan Yesus, maka kita pasti akan hancur fondasi itu sekarang. Ya, kita tidak bisa memungkiri. Banyak orang Kristen yang kemudian meninggalkan imannya dan berpaling kepada Allah lain. Bagaimana kita dari masih kecil kita mengenal pribadi Tuhan Yesus, ketika kita juga sudah mulai masuk di taman kanak-kanak, ya kita diajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana sebenarnya pribadi daripada Tuhan Yesus itu? Siapa dia sebenarnya? Apakah dia adalah hanya sebagai seorang manusia biasa? Apakah dia hanya sebagai seorang nabi yang diutus sebagaimana nabi-nabi lainnya? Ataukah dia sesungguhnya siapa? Ini sangat penting sekali bagi kehidupan saya dan saudara. Sehingga dalam kesempatan itu dikasih lebih, ya, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ini suatu pertanyaan yang pertama. Kira-kira menurut orang siapa anak manusia itu? Ya, ini belum menurut murid-murid, tapi menurut pendengaran daripada murid-murid, ya, menurut pembicaraan-pembicaraan dari tetangga, dari orang-orang lain, orang baik, orang yang mengenal secara pribadi akan Tuhan Yesus itu sendiri, maupun orang-orang yang sesungguhnya tidak pernah mau memahami siapa pribadi daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi menurut kata orang, siapakah anak manusia? Ada yang menjawab pertanyaan ini, ada yang menjawab, ya, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis ini juga pemahaman daripada seorang Herodes. Herodes di dalam Matius pasal yang 14 ayat pertama sampai ayat yang kedua, ia mempunyai pendapat seperti itu. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah. Ayat yang kedua, lalu dia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Ya, haleluya. Ini pandangan orang-orang sekeliling situ termasuk Herodes. Herodes adalah seorang yang membunuh Yohanes Pembaptis, ya. Dia membunuh Yohanes Pembaptis karena dia seseorang perempuan yang menari, yang kemudian karena dia hatinya tersentuh dan tertarik dengan perempuan yang menari itu, akhirnya dia menyampaikan suatu pernyataan, apapun yang engkau minta aku akan mengabulkannya. Dan perempuan itu akhirnya meminta kepala Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mati saja. Dan kepercayaan yang berkembang pada masa-masa itu, maupun juga yang dipercayai oleh orang-orang Yahudi atau murid-murid Tuhan Yesus, mereka terpengaruh dengan konsep berpikir seperti demikian. Saudara dan saya, kalau kita memiliki suatu kitab, ya, kalau di Alkitab kita yang biasa itu dia tidak punya. Tapi kalau Alkitab yang ada di kitabnya orang Katolik itu ada suatu kitab yang ada di tengah-tengah itu namanya kitab Deuteronomika. Ya, ada di dalam 2 Makabe, ya, di dalam kitab 2 Makabe pasal 7 ayat 9, di sana dikisahkan 7 orang Yahudi bersama dengan ibunya. Mereka karena disuruh untuk makan daging babi, tetapi mereka tetap mempertahankan untuk tidak mau mencemarkan dirinya dengan hal-hal yang menurut pandangan nenek moyang mereka itu adalah hal yang najis. Pada akhirnya mereka pun dihukum, ada yang digoreng, dibuangi, saudara, sampai terakhir ibunya. Sebelum ibunya itu ada anak yang paling bungsu. Mereka punya keberanian untuk tetap mempertahankan kebenaran dalam pandangan mereka sendiri, dan mereka mengakui bahwa orang yang mati secara demikian
akan dibangkitkan kembali, saudara. Sehingga Herodes pun punya pola pemikiran bahwa Yesus ini adalah Yohanes Pembaptis yang sudah dia bunuh itu dan kemudian bangkit kembali. Yang kedua, saudara, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia. Ya. Ada juga yang mengatakan Elia. Ini dasarnya dalam Maliaki pasal 4 ayat yang kelima, saudara. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia. Maliaki pasal yang keempat ayat yang kelima. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Elia sebagaimana Kristus melakukan banyak mujizat. Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat sehingga orang berpikir ini Elia, karena Elia memiliki identik dengan pribadi daripada Tuhan Yesus yang selalu banyak melakukan mujizat demi mujizat yang dilakukan dalam pelayanan pekerjaan selama ia ada kurang lebih 3,5 tahun dalam dunia ini. Pandangan yang berikut, saudara. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ya. Ini adalah pandangan-pandangan yang mencoba dieksplorasi oleh Tuhan Yesus tentang bagaimana menurut orang-orang sekitarnya siapakah dia. Tentunya pertanyaan ini pasti akan punya jawaban yang mirip-mirip sekarang ini. Kalau menurut di suatu agama A, dia hanyalah nabi yang biasa. Ya, dia adalah seorang utusan. Sampai saat ini banyak perdebatan tentang itu. Ya, sah-sah saja. Kalau mungkin pertanyaan itu disampaikan kepada saya dan saudara sekarang ini, kita boleh jawab seperti itu. Tetapi ada satu pertanyaan yang kedua yang Tuhan katakan, dan ini menyangkut suatu eksistensi daripada iman kehidupan saya dan saudara. Ayat yang ke-15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Haleluya. Kalau pertanyaan ini ditanya Bapak Brian punya jawaban apa? Nah, Bapak Boy punya jawaban apa? Siapakah Tuhan Yesus itu? Apakah dia hanya sebagai seorang nabi biasa saja? Apakah dia hanya seorang yang biasa-biasa saja? Ataukah bagaimana? Saudara, tentunya pandangan kita, pengenalan kita akan pribadi daripada Tuhan Yesus itu sendiri ditentukan oleh perjalanan kerohanian kita. Bagaimana kesetiaan saya dan saudara untuk boleh setia dalam beribadah dan membaca kitab suci, mendengarkan penyampaian khotbah firman Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Kalau orang yang tidak pernah datang ibadah, bagaimana dia bisa jawab pertanyaan ini, saudara? Apalagi kalau imannya hanya ikut-ikut orang lain. Oh, kita memang sudah dari dulu Kristen, kita memang sudah dari dulu Kristen, kita juga dari masih kecil potong pusat di Kristen. Tetapi kemudian kenapa ketika dalam perjalanan kepengirian imannya kepada Tuhan itu sendiri, ketika ia mulai tertarik kepada seorang perempuan yang cantik atau seorang laki-laki yang gagah, yang memiliki harta, memiliki kedudukan yang tinggi, kemudian dia meninggalkan akan imannya kepada Tuhan? Apakah pengenalan itu cukup, saudara? Kalau kita tidak dididik mulai dari saat ini, oleh sebab itu saya selalu menekankan, kita harus dengan sungguh-sungguh untuk belajar mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau kita menyadari siapa pribadi Yesus itu sendiri, tentunya kita tidak main-main dengan dia, saudara. Haleluya. Kita tidak biasa-biasa saja dengan dia. Saudara, kita ini memiliki apa? Kita ini punya keterbatasan semua. Ya, semua kita memiliki keterbatasan. Kalau kita benar-benar menyadari siapa akan pribadi daripada Tuhan Yesus itu,
maka kita pasti akan mengakui kemahakuasaannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Petrus. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Haleluya. Pertanyaan atau jawaban ini mestinya pun kita miliki dalam iman kita. Siapakah aku ini, kata Yesus? Siapa aku ini? Engkau harus menjawabnya, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Haleluya. Kata Yesus kepadanya, berbahagia engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Haleluya. Pengenalan kita kepada Yesus tidak cukup hanya melalui pengetahuan saja. Pengetahuan kita bisa saja kita miliki, saudara. Tidak salah kalau kita memiliki pengetahuan. Bahkan saya menunjukkan kita harus memiliki pengetahuan itu. Ya, bagaimana ada orang yang bilang dia cuma iman saja tanpa pengetahuan, saudara sendiri. Ya, iman kita juga bertumbuh oleh karena membaca kitab suci. Haleluya. Itu artinya kita harus berpengetahuan, saudara. Kita harus berpengetahuan. Bagaimana saudara bisa menjawab tantangan yang ada dalam dunia ini kalau kita tidak punya pengetahuan, kita tidak punya iman? Saya pada beberapa hari lalu, saudara, saya masuk dalam suatu perdebatan di dalam YouTube, channel YouTube yang anak saya bagikan. Dalam roh kemudian saya berpikir, tidak bisa menyampaikan di dalam secara online, saya ketik saja pembelaan iman. Kita harus perlu hadapi itu, saudara. Saudara suka atau tidak suka, saudara sadar atau tidak sadar bahwa pertahanan tentang pengajaran iman kita untuk mempertahankan eksistensi iman Kristen itu sendiri perlu kita lakukan, saudara. Ya. Saudara bisa enjoy kalau dengan orang lain menghujat Allah kita. Saya tidak bisa, saudara. Saya tidak bisa. Roh saya mengatakan saya harus bertindak dengan kapasitas atau dengan karunia yang Tuhan percayakan kepada saya. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Mesias itu dalam bahasa Ibrani, saudara, Mesias dalam bahasa Ibrani dia adalah dari kata Masyiah. Dalam bahasa Arabnya Mesika. Dalam bahasa Yunani itu dikatakan Mesias atau Kristos dalam dasar kata Krio yang artinya yang diurapi. Haleluya. Mesias artinya yang diurapi. Katakan dalam hatimu, Mesias artinya yang diurapi. Baik, kita boleh kenalkan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Mesias artinya yang diurapi. Yang diurapi itu sebenarnya bagaimana, saudara? Ya, kalau dalam PL itu kata ini dipakai sebagai gelar resmi dari tokoh utama yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi. Dalam Daniel pasal 9 ayat 25 sampai 26. Ya, memang pemahaman ini dalam Perjanjian Lama dikatakan oleh para ahli hanya ada dua ayat. Dia adalah gelar resmi dari tokoh utama yang dinanti-nantikan. Jadi ada pada masa, saya katakan pada waktu di situ ada orang yang bertanya, kalau sekiranya Yesus tidak lahir ke dalam dunia ini, orang Kristen menyembah apa? Menyembah siapa? Saudara, bagaimana saudara bisa menjawab itu? Saya jawab, Allah dan rancangannya tidak sebagaimana pemahaman yang sempit yang saudara pikirkan. Ingat bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat atas langit dan bumi, atas surga dan bumi. Ia telah merancangkan kedatangan daripada pribadi Yesus itu sesaat setelah manusia itu jatuh dalam dosa. Maka
saudara bukan Allah yang memiliki suatu pengetahuan atau suatu kedaulatan yang seperti dia. Bisakah saudara membantah kalau Allah punya rancangan bahwa Yesus harus hadir, kemudian saudara bilang tidak bisa Tuhan? Apakah seperti begitu? Kita punya kapasitas seperti itu? Tidak bisa, saudara. Sekali Allah punya rancangan bahwa Yesus akan datang karena kita telah berdosa dan Allah perlu menyelamatkan kehidupan saya dan saudara, maka Ia telah merancangkan datangnya sang pribadi yang bernama Yesus, yang adalah Mesias atau yang diurapi itu sendiri. Haleluya, ya. Itu juga dalam perjanjian baru bagaimana pengharapan orang Samaria dalam diskusi dengan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-25. Coba kita buka Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Yohanes pasal keempat ayat yang ke-25. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Ayat yang ke-26, kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Haleluya, haleluya. Adakah seorang nabi yang dinubuatkan ribuan tahun oleh para nabi-nabi lain selain daripada Dia yang adalah Mesias itu? Bahkan di dalam Ulangan, Musa telah menubuatkan dalam Ulangan pasal 18 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-19 di situ. Ya, seorang nabi akan kubangkitkan bagimu, sebab Dialah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu, supaya senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya, Ia dan anak-anaknya. Ayat yang terusnya, ayat yang ke-15, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Haleluya. Nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus, nubuatan tentang akan datangnya Mesias yang diurapi itu telah ada ribuan tahun dan dinubuatkan oleh para nabi bahwa akan datang masanya, dan Yesus sendiri mengakui, "Akulah Dia." Kenapa kita mesti harus berbantah? Haleluya. Saudara, pengenalan kita akan Allah, pengenalan kita akan pribadi Yesus pasti akan membangkitkan iman kita kepada Dia, bahwa tidak bisa tergoyahkan. Iman Kristiani itu adalah iman yang benar-benar sungguh di hadapan Tuhan, dan kita percaya kita adalah umat pilihan Allah yang diperkenankan hanya oleh karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga saya selalu katakan, siapa kita ini sebenarnya, saudara? Ya, kita bukanlah di antara bagian daripada umat pilihan Tuhan. Umat pilihan Tuhan sana itu bangsa Israel yang memang keras tempur sana itu. Banyak orang menghujat umat Israel, silakan saja. Tetapi saya dan saudara yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan, kita pasti tidak akan pernah menghujat bangsa Israel, saudara. Haleluya. Di antara orang yang ada di Indonesia ini, cuma ada di Papua sana yang berani mengibarkan bendera Israel pada masa-masa peperangan Palestina dan Israel. Lebih tepatnya bukan Palestina dengan Israel, tetapi Hamas dengan Israel, saudara. Tetapi karena banyak orang tidak mengerti bagaimana sesungguhnya pergolakan yang terjadi di sana, sehingga dalam salah kaprah itu sendiri mereka menghujat bangsa Israel, saudara. Silakan saja. Tetapi kalau saya dan saudara mengerti akan kebenaran firman Tuhan, kita bersyukur bangsa Israel itu, oleh karena mereka telah menolak akan pribadi Yesus, maka firman Tuhan itu disampaikan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita yang hanya dicangkokkan saja, dikatakan oleh Rasul Paulus, kita ini hanya dicangkokkan saja dari ranting pohon zaitun itu sendiri. Apa yang orang boleh banggakan, saudara? Kalau kita diselamatkan, kalau kita mengenal akan pribadi Yesus, itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Makanya jangan berbangga dengan Tuhan. Ya. Pekerjaan Tuhan dipercayakan dalam kehidupan saya dan saudara, lakukan itu, lakukan. Kita memang tidak pernah punya, ya, tetap kita punya kekurangan, saudara.
Tapi kalau kita niat kita adalah untuk Tuhan, maka pasti kita akan lakukan itu. Haleluya. Nah, haleluya saudara. Lalu bagaimana sebenarnya sosok yang diurapi itu? Pengurapan itu kalau mulai di kita pelajari dalam Perjanjian Lama, pengurapan itu yang diperuntukkan kepada seseorang, baik dia itu imam besar, baik dia itu seorang nabi, seorang raja, dia biasanya diurapi, saudara. Diurapi minyak, ada minyak khusus yang dibuat, itu namanya minyak urapan, ya. Minyak urapan yang sekarang ini itu berbeda konsepnya, saudara. Ada orang yang bilang ini minyak urapan itu berbeda konsepnya dengan minyak urapan yang dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama dalam kitab Imamat, ya, kitab Imamat di situ diterangkan bagaimana cara membuat minyak urapan itu, dan itu tidak sembarang dibuat, saudara, ya, tidak sembarang. Itu berdasarkan ketetapan yang dibuat oleh Tuhan, yang disuruh oleh Tuhan kepada Musa, bukan seenak maunya Musa, tetapi itu semua adalah perintah Tuhan kepada Musa. Makanya tidak boleh sembarang, saudara. Jangan melakukan sesuatu pelayanan ikut semua gue saja. Ataupun das kita tetap adalah firman Tuhan, saudara. Makanya saya terkadang keras, ya, bukan maksudnya apa, tetapi kita harus taat kepada firman Tuhan. Karena ketaatan kita kepada firman Tuhan akan menentukan perjalanan kita sampai kepada akhirat nanti. Bagaimana kalau kita sudah memulai dengan roh, kemudian kita akan mengakhiri dengan daging, artinya kita tidak masuk di dalam kemuliaan kerajaan surga. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang mohel? Orang sekarang katakan bahasa kerennya sekarang. Siapa yang mohel? Kita tidak mau masuk neraka oleh karena orang lain, ya. Sebagaimana saya bilang kepada teman-teman di kantor, yang kena monitor ketidakdisiplinan yang masuk kantor, kalau kita kena sanksi, sebelum kita kena sanksi kita kasih sanksi dulu, Pak. Ya, kita rajin masuk kantor, gara-gara ada orang yang ada masuk kantor, karena PP 53 2010 itu jelas, pimpinan yang tidak menegur bawahannya dia yang kena, ya, begitu saudara. Begitu pun kehidupan persekutuan kita. Pak Gembala, kawan dan saya, ya, ditapiskan di tempat ini, saudara, bukan mengangkat diri sendiri, tapi ditapiskan. Tapiskan itu berbicara tentang pengkhususan atau pengkhususan, saudara. Sehingga tapiskan itu tidak bisa kita main-main. Bukan oleh karena, ya, bukan karena mungkin angkat kita jadi pendeta pembantu, bukan karena angkat awalnya jadi pendeta pembantu, tapi kepala sikap kita tadi oleh karena yang lebih awal. Dan pada belajar ya. Urapan itu terjadi. Yesus menerima pengurapan itu pada saat mana? Pada saat dia mulai dibaptis di Sungai Yordan. Haleluya. Jadi kembali ke suara baptisan, saudara. Kalau kita mau menyatu dengan Tuhan Yesus, maka kita harus taat untuk lakukan firman Tuhan. Taat lakukan firman Tuhan. Saya tidak perlu lagi bersaksi tentang bagaimana saya dibaptis dulu. Kita lakukan. Tuhan Yesus ketika dibaptis di Sungai Yordan itu oleh Yohanes Pembaptis, dia kemudian ketika dia naik, maka langit itu terbuka dan Roh Kudus dalam rupa burung merpati itu turun, dan suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Haleluya. Kalau kita mau menjadi anak Tuhan harus dibaptis, ya, harus dibaptis, ya, supaya urapan itu dan kita boleh menjadi sama dengan Tuhan Yesus. Ia berkata saja mau dibaptis, apalagi kita yang hanyalah perbuatan dan kebutaan ini saja, ya. Yesus adalah Adam yang kedua, ya. Ini kaitan dengan Mesias atau yang mengurapi tadi, saudara.
1 Korintus 15 ayat yang ke-45. Siapakah Yesus yang pertama? Dia adalah Adam yang kedua. Seperti ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ayat yang selanjutnya, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah, kemudian baru datang yang rohania. Ayat yang ke-47, manusia pertama berasal dari Tuhan dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari surga. Haleluya. Yang pertama, siapakah pribadi Yesus? Dia adalah Adam yang kedua. Sebagaimana dosa pertama oleh Adam yang pertama itu, maka manusia menjadi berdosa sekarang. Maka dikatakan selanjutnya di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-12, dosa pertama itu jahat diperbuat oleh Adam, tetapi saudara dan saya tahu bahwa Adam yang kedua itu memulihkan karena dia berasal dari roh. Haleluya. Dia adalah Allah yang mencari manusia. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat yang ke-13, sebab sebelum hukum Taurat telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Ayat yang ke-14, sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Ayat-ayat yang selanjutnya terus, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar ia lagi, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Maksud Allah itu terencana, saudara. Adam yang pertama telah berdosa, dan dosa itu telah merambat sampai kepada kehidupan saya dan saudara sekarang ini. Tetapi Adam yang kedua harus dilahirkan untuk apa? Untuk mengembalikan kemuliaan daripada Tuhan atas manusia itu sendiri, sehingga kita dibuat oleh Tuhan melalui kehendaknya itu boleh dipulihkan menjadi Adam yang sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Haleluya. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, Yesus adalah Raja di atas segala raja. Ini masih berbicara tentang urapan. Saya katakan tadi yang urapi itu adalah seorang raja, ya, maka dia adalah pun seorang raja, tetapi dia berbeda dengan raja-raja yang lain. Dia adalah Raja di atas segala raja, King of King. Haleluya, saudara. Pada saat masa Tuhan Yesus lahir di kandang yang indah di Bethlehem, itu dicatat dalam Matius pasal yang kedua ayat yang pertama. Matius pasal yang kedua ayat pertama, di mana dikisahkan di situ ada 3 orang Majus yang mencari Tuhan, yang mencari Tuhan melalui pengenalan pengetahuan mereka. Makanya pengetahuan itu sangat penting, saudara. Mereka orang Majus ini adalah orang-orang cerdik pandai. Mereka adalah orang-orang bijaksana, sofisme, ya, sofi dalam bahasa Yunani. Mereka kemudian ketika mereka melihat bintang dari timur itu, mereka tahu bahwa di sana itu akan lahir seorang raja. Mereka bertanya di dalam ayatnya yang ke, sesudah Yesus lahir di Bethlehem di tanah Yudea, pada saat Raja Herodes datang orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Kemudian dan bertanya-tanya, di mana dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Di manakah dia raja orang Israel yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Haleluya. Bagaimana besarnya kuasanya,
seorang raja yang baru dilahirkan, masih bayi saudara, tetapi orang cerdik pandai itu mengenal akan dia, dan mereka katakan kami akan menyembah dia. Kita tanya ke orang yang salah, Herodes, ya. Herodes dia bilang bukan main, sakit hati dia. Berarti ada orang baru, seorang bayi. Bagaimana dia bisa mempengaruhi? Ya, dia bisa mempengaruhi takhta kekuasaan daripada Herodes itu sendiri. Maka dia berupaya untuk boleh membunuh Tuhan Yesus. Dia pura-pura dia bilang, oh bicara. Dia kumpulkan pertama ketika orang Majusi itu sudah pergi, kemudian dia mengumpulkan ahli Taurat. Siapa sebenarnya yang dimaksudkan itu? Dan mereka kemudian merujuk, ya, mereka kemudian merujuk di dalam, ya, kitab Mika yang berkata, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripada akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak dahulu kala, sejak dahulu kala. Adakah raja yang memerintah seperti itu, saudara? Haleluya. Tidak ada raja yang lain selain daripada Yesus. Dia telah memerintah. Dia lahir di kota yang kecil bernama Bethlehem, tetapi kemudian Bethlehem, kota yang kecil itu, dipermuliakan karena di sanalah tempat lahirnya raja di atas segala raja itu sendiri. Haleluya. Sehingga dan ketika Tuhan Yesus mati, ya, orang Israel yang tidak mengharapkan sosok yang seperti Tuhan Yesus. Mereka bilang, bagaimana mungkin dia menjadi seorang raja memerintah Israel pula, sedangkan dia hanya lahir dari seorang tukang kayu, seorang yang sederhana saja. Terkadang memang manusia kita berpikir begitu. Lalu dia bilang ada seorang pemimpin yang muncul, dia cuma mungkin dulunya hanya tukang cukur papannya, yang papannya kerjanya hanya sederhana saja. Orang bilang cuma anak orang sederhana saja. Oh, boleh diktatornya mungkin. Tapi saudara lihat, kalau kita mengharapkan daripada Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, maka kebiasaan-kebiasaan itu pasti akan dipatahkan. Maka kita miliki haleluya, raja di atas segala. Sehingga ketika Tuhan Yesus mati di tiang kayu salib, orang pakai itu pakaian jubah ungu. Ya, jubah ungu itu biasa dipakai oleh raja atau pembesar-pembesar. Ya, ungu itu berbicara tentang kemuliaan. Mereka pakai dia dengan jubah ungu, kemudian mengkotak di berhenti, orang pakukan di atas kepala Tuhan Yesus, orang gantung Tuhan Yesus. Oh, tahu lagi di atas itu inilah raja orang Yahudi. Kalau bahasa Yunaninya itu nanti saudara tulis saja, yang saya kebetulan tidak kesempatan bisa tidak mempersiapkan, nggak lupa bagaimana bahasa Yunani. Tapi ini luar biasa, inilah raja orang Yahudi. Suatu pelonggaran yang luar biasa. Tetapi Tuhan terima, karena Dia bilang, untunglah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Yang ketiga, Yesus adalah seorang nabi besar. Dalam Ulangan 18 di situ 18 ayat yang ke-18 sudah saya jelaskan tadi, dia adalah seorang nabi. Ya, nabi. Karena dia berbicara dengan kebenaran. Dia merombak suatu kebiasaan yang tidak baik pada bangsa Israel. Makanya kalau ada orang yang berupaya untuk merombak suatu hal yang tidak baik, ya, kalau saudara tolak, terserah. Tapi jangan biarkan yang tidak baik itu berkembang. Saya bilang, saudara, ya, jika suara kenabian itu pernah berbicara, dia pasti akan merontokkan kebiasaan yang tidak baik itu. Harus dirubah, saudara. Jangan terlalu dia. Lalu yang kedua, Yesus adalah imam besar. Ia adalah imam besar, seorang imam yang dikasih. Bagaimana ia menjadi imam besar? Ia menjadi imam besar berdasarkan
peraturan Melkisedek atau Ibrani pasal 4 ayat yang 14 sampai ayat yang kelima. Pasal yang kelima ayat 10 bisa dijelaskan Yesus adalah seorang imam besar menurut peraturan Melkisedek. Karena apa? Ia telah mempersembahkan dirinya sebagai anak domba Allah. Imam-imam besar yang lain sudah mempersembahkan korban itu dari domba yang tidak bercacat. Yesus menjadi imam besar, dan memang ia lebih daripada imam besar yang lain karena ia telah mempersembahkan dirinya sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bercela. Persembahan korban oleh imam besar di masa-masa perjanjian lama, dari masa Musa sampai kepada masa kedatangan daripada Tuhan Yesus itu sendiri, mereka masih melakukan hal itu bahkan sampai sekarang pun, saudara. Itu diperlakukan persembahan dari anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercela, yang disampaikan oleh Bapak Gembala pada hari Minggu kemarin. Ternyata ada dia punya apa namanya? Dia punya tidak ada efek keyboard. Semua sempurna. Dan Yesus telah menunjukkan dirinya bahwa ia adalah anak domba Allah yang tidak bercacat celah itu. Karena memang Allah menghendaki korban yang seperti itu, saudara. Jadi karena pelanggaran kita, maka pasti Allah menuntut darah. Sebagaimana ketika Adam dan Hawa jatuh, maka korban pertama itu pun jatuh. Adam dan Hawa menyembelih domba dan menyematkan, bukan Adam dan Hawa sekarang. Adam dan Hawa menyematkan daun ara untuk menutupi ketelanjangan mereka. Tetapi menyematkan daun ara itu ya sifatnya hanya sementara saja. Manusia pasti akan membela diri ketika ia menyadari bahwa ia salah. Tetapi penebusan yang sesungguhnya adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya Yesus harus mati di tiang kayu salib. Karena apa? Allah menuntut darah. Pengorbanan itu harus dinyatakan untuk menebus dosa pelanggaran saya dan saudara. Ya, tidak bisa tidak, saudara. Kalau dosa itu kita lakukan untuk dengan cara kita berbuat baik, ya, itu tidak benar. Dosa apapun dia, kecil, besar, semua tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya kita masuk dalam kerajaan surga karena kita tidak lagi berdosa. Dalam pengertian Yesus yang adalah anak domba Allah itu telah mengambil bagian kehidupan saya dan saudara. Kita yang seharusnya dihukum, tetapi kita tidak jadi dihukum oleh Allah karena Yesus, oleh karena kasihnya. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 di situ. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi bukan karena siapa-siapa, tetapi karena kasih Tuhan. Yang kelima, kita berbicara tentang anak Allah. Yesus mungkin lama ini waktu. Saya singkat saja. Kalau berbicara tentang anak Allah, dia dikatakan oleh Simon Petrus tadi, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Anak Allah itu berbicara bahwa ia adalah Allah. Haleluya. Ia adalah Allah. Yohanes 5 ayat yang 16, ia menyebut atau menyatakan bahwa Allah adalah Bapanya. Sebagai Yohanes pasal yang kelima ayat yang 16, 17 dan 18. Yohanes pasal yang kelima ayat 16. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Terus ayat yang 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Haleluya. Orang Yahudi tahu. Orang Yahudi itu orang yang pintar, saudara.
orang yang memahami akan hukum Taurat. Mereka tahu ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya, berarti ia telah memposisikan dirinya sebagai sama dengan Allah, atau dengan kata lain dia adalah Allah. Makanya orang Yahudi menolak dia. Tidak mungkin dia adalah Allah. Dia kan manusia, anak seorang yang bernama Yusuf, seorang tukang kayu itu sendiri. Bagaimana ia mungkin adalah Allah? Padahal mereka sudah mengetahui lewat kitab Taurat bahwa akan datang seorang Mesias yang akan diutus oleh Tuhan. Kenapa mereka menolak? Karena kesederhanaan Tuhan Yesus. Mereka menolak dia. Tapi ia sesungguhnya adalah Allah. Makanya kalau orang bilang Yesus bukan Allah, saya katakan sesuai dengan firman Tuhan, Yesus adalah Allah dan dia sendiri menyatakan itu, saudara. Haleluya, ini perlu kita tahu supaya jangan sampai iman kita ini dirobohkan, digoyahkan. Oh, yang betul-betul. Apalagi sekarang ini kan banyak pembicara yang fasih lidah, yang bisa mempengaruhi iman saya dan saudara. Kalau kita tidak punya pondasi iman yang kuat, pengenalan akan pribadi siapa Yesus itu, maka kita bisa gampang saja ya ikuti. Oh iya, betul-betul Yesus itu bukan Allah. Ya, kan memang banyak terjadi begitu, saudara. Kalau saudara saksikan di debat yang ada, ya seorang sampai yang kemudian yang terakhir itu muridnya di Amerika itu, ya dia suka bertanya jawab. Ya kalau dia bertanya jawab kepada orang Kristen yang memang punya pengetahuan yang terbatas, atau orang yang tidak pernah masuk gereja, bagaimana dia bisa mempertahankan firman Tuhan, saudara? Ya, tapi kalau sudah memahami, makanya pengenalan akan pribadi Yesus itu tidak cukup hanya di pengetahuan saja, tapi kita terima dalam hati kita, saudara. Dia adalah Allah. Yang kemudian dia juga adalah firman Allah dalam Yohanes pertama ayat yang pertama dan seterusnya. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia datang kepada diri kepunyaan, tapi orang-orang kepunyaan tidak menerimanya. Haleluya. Dia adalah firman Allah yang adalah satu dengan Allah itu sendiri. Tetapi orang tetap menolaknya. Kemudian Yesus adalah anak manusia yang dikatakan tadi. Yesus anak manusia, dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Yesus anak manusia adalah Tuhan yang hari sama dalam Matius pasal 12 ayat 8. Yesus anak manusia, dia turun dari surga. Yesus anak manusia, dia karena diperanakan dari seorang perempuan yang bernama Maria. Tetapi ia bukan diperanakan dari darah, dari keinginan seorang laki-laki, tetapi dia dilahirkan dari Roh Kudus. Haleluya. Yang ada orang yang boleh mengambil tanpa orang lain, saudara. Ya, ya. Yesus tidak mempunyai bapa secara jasmani. Ia lahir dari Roh Kudus, diperanakan oleh seorang perempuan yang seorang darah yang suci. Kekudusan itu tetap kita jaga. Ia adalah anak manusia yang berkuasa untuk menghakimi. Ia juga adalah anak manusia yang dimuliakan. Kemudian yang ke-8, saya akan berkeliling jelaskannya. Yesus adalah mempelai pria surga. Haleluya. Ini yang terakhir, saudara. Yesus adalah mempelai pria surga. Dalam Wahyu pasal yang ke-12, Wahyu pasal yang ke-19, di situ jelas dikatakan bahwa ada suatu waktu peristiwa terjadi, ya, suatu pesta pernikahan perkawinan anak domba. Nah, kepada mempelai perempuan itu dikaruniakan untuk memakai kain lenan halus, ya, yang putih bersih, yang berbicara tentang perbuatan kita. Makanya kalau kita mau dipersendirikan kita dengan mempelai perempuan, mempelai laki-laki surga ini, kita tentunya adalah merupakan pasangan yang seimbang. Haleluya. Pasangan yang seimbang, bukan pasangan yang seiman. Yang seimbang, so pasti jalannya seiman. Karena mungkin seimbang itu, oh di sana dia punya iman A, di sana dia punya iman B. Tapi pasangan yang seimbang, yang berarti kita sebagaimana dalam tabernakel itu, dalam mitos di dalam sajian, yang ada
Ya, roti itu di sebelahnya ada 12 kedul, di sebelahnya juga 12 atau 6 ya? 6 kedul roti, sebelah kiri, sebelah kanan 6 kedul roti. Itu berbicara tentang pernikahan yang seimbang. Suami istri harus menjadi pasangan yang seimbang, saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena yang dimaksudkan oleh Tuhan, sebagaimana Rasul Paulus katakan, yang dimaksudkan itu adalah pernikahan antara Kristus dan jemaatnya. Haleluya. Makanya kita perlu mempertahankan kesucian dalam hidup, ya, pernikahan kita semua. Supaya kalau dia datang sebagai mempelai laki-laki, kita siap menjadi mempelai perempuan. Yang paling terakhir sudah kita buka dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Firman Tuhan, Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Sebab setiap sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang benar, Raja Damai. Haleluya. Silakan firman Tuhan sampai di sini. Percaya firman Tuhan yang akan membawa dalam pembentukan kebenaran kita. Siapa kita saudara? Tidak lebih daripada kebutaan. Penjunan kita, Allah kita adalah Allah sebagai penjunan yang setia. Ia membentuk kehidupan saya dengan lihat ini. Ketika melihat itu rapuh, jatuh, ia bentuk. Ini pun saya dan saudara. Kalau saudara menilai hati kita memiliki kekurangan, kita tahu Allah adalah penjunan kita yang setia. Ia selalu membentuk kehidupan saya dan saudara. Bersyukur kepada Tuhan, kita akan cuma pujian karena mengerti Allah. Haleluya.